2 hari yang lalu, dia telah menggunakan feri terapung ringan dan penglihatannya yang ditingkatkan untuk menemukan tempat persembunyian itu. Dia bahkan telah menghafal semua rute di dekatnya dan itu di bawah pengarahannya bahwa itu Sky Guard Battalion menyerang tempat persembunyian itu. Pada saat ini, pemimpin serigala mematikan memiliki perasaan bahwa itu seluruh situasi telah diciptakan oleh orang ini. Mati. Petik 1. Pemimpin serigala mematikan menerkam menuju Zhao Feng. Sua. Kecepatan pemimpin luar biasa, di bawah sinar matahari hanya sosok hijau samar yang bisa dilihat. Dalam hal kecepatan saja, ia melampaui bandit bermata satu. Zhao Feng tetap tenang dan dia menggunakan skill Archer God Left Eye miliknya. Seketika, 3-4 anak panah menembus udara dan mereka memiliki pola khusus untuk mereka, satu lebih tinggi sementara yang lain lebih rendah, satu berada di depan sementara yang lain di belakang. Mereka memblokir jalan pemimpin serigala mematikan. Buka. Pemimpin dipaksa untuk mengaktifkan kekuatan batinnya dan membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Tuok. Namun, 2 anak panah masih menembus penghalang dan seseorang bersarang di kakinya. The Deadly Wolves Leader tidak percaya bahwa itu ada pemanah yang berbahaya seperti itu dalam kata ini. Serahkan orang ini kepada aku. Pemuda cantik datang dari sisi lain, itu adalah Feng Hanyu. Semua orang mundur. Pemimpin serigala yang mematikan tidak berani tinggal, jadi dia menyebarkan keterampilan kecepatannya dan menuju ke kedalaman hutan. Beberapa anak panah muncul lagi di udara dan menghalangi jalan pemimpin serigala mematikan memaksanya untuk berhenti. Hentikan dia! Lei Chong dan Lu Xiaoyu datang dari sisi lain dan di bawah upaya gabungan dari 4, mereka dengan mudah meraih kemenangan. Di tengah-tengah, Feng Hanyu adalah pejuang dekat utama, sementara Lei Chong dan Lu Xiaoyu mendukungnya dari samping. Zhao Feng adalah pengontrol jarak jauh dan dia menggunakan skill Archer God Left Eye miliknya untuk membatasi pergerakan pemimpin. Pemimpin serigala mematikan meludahkan darah dari kemarahan, di matanya, Zhao Feng adalah yang paling mengancam. Tuok, cedera muncul di tubuhnya semua karena panah Zhao Feng. Pada titik tertentu, Zhao Feng meletakkan busur itu dan menyerang pemimpin serigala mematikan. Bagus, pemimpin serigala mati tertawa, dia ingin menyingkirkan pemanah ini lebih dulu, tetapi lawan memiliki keahlian gerak kaki yang baik dan dia akan selalu menghentikannya memasuki jarak dekat. Sekarang, pemuda itu telah menuju ke arahnya untuk pertempuran jarak dekat. Misterius Wind Palm. Petik 1. Cahaya biru samar muncul di telapak Zhao Feng karena bertabrakan dengan serangan pemimpin serigala mematikan. Ledakan. Gelombang udara menelan semuanya dalam radius beberapa meter dan menggunakan energi, Zhao Feng mundur puluhan meter dan mengambil busurnya lagi. Apa yang sedang terjadi? The Deadly Wolves Leader merasa bahwa itu serangan telapak aneh melenyapkan serangannya dan merantainya untuk sedetik. Dan di celah itu, serangan Feng Hanyu dan rekannya telah mendarat padanya. Wah, pemimpin serigala mematikan langsung meludahkan seteguk darah saat ia mengutuk Zhao Feng, tetapi ia menemukan bahwa itu Zhao Feng telah mundur dari jangkauan. Zhao Feng terus menembakkan beberapa anak panah tepat ketika pemimpin serigala mematikan terluka. The Deadly Wolves Leader tidak bisa menghindar sama sekali dan dia hanya bisa melihat ketiga anak panah itu masuk ke dalam organ vitalnya. Satu panah bahkan menusuk setengah inci ke dalam hatinya, menjelaskan kehancuran Cloud. Petik 1. Bandit itu mengaum dan meledakkan kekuatan batinnya, yang mendorong Feng Hanyu dan 2 lainnya pergi. Kemudian, dia menuju ke arah Sky Cloud Forest. Mengikuti, Feng Hanyu dan yang lainnya jelas tidak menyerah. Bandit itu terluka parah dan ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pertempuran. NTS. Aku harus membunuh orang ini untuk melampaui Zhao Feng di titik pertempuran. Ketiganya memiliki ide yang sama. Hingga kini, Zhao Feng memimpin dan satu-satunya kesempatan untuk mengalahkannya adalah membunuh pemimpin serigala mematikan. Dalam hal kecepatan, Feng Hanyu adalah yang tercepat, sementara Zhao Feng berada di urutan kedua. Pria macam apa dia? Dia monster. Petik 1. Lei Chong dan Lu Xiaoyu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Aura yang Zhao Feng lepaskan sekarang telah mencapai peringkat ke-6 puncak juga.
Segera, 4 jenius itu memasuki Sky Cloud Forest tanpa batas. Area bandit terletak di dekat Sky Cloud Forest, jadi keempatnya tidak terkejut bahwa itu pemimpin serigala mematikan akan melarikan diri ke arah ini. Dilahirkan dekat sini dan telah berada di sini beberapa kali, Zhao Feng memahami pemandangan dengan baik. Segera, Zhao Feng adalah orang yang memimpin karena mata kirinya terkunci pada sosok itu. Setengah jam kemudian, area di depan tiba-tiba menjadi gelap. Mata kiri Zhao Feng melihat adegan puluhan mil jauhnya. Tolong aku, Tuan. Darah membasuh serigala mematikan menabrak pohon. Apa? Kamu tidak berguna? Kamu bahkan sudah memberikan lokasi aku. Petik 1. Di pohon, ada sosok berkerudung yang suaranya serak yang duduk di atasnya. Di bawah tenda, ada sepasang mata biru yang memancarkan aura menakutkan. Celepuk, pemimpin serigala mematikan tidak bisa menahan tekanan dan dia berlutut di tanah. Maafkan aku, Lord. Dia tidak memiliki ketahanan terhadap sosok bertudung bahkan dengan peringkat ke-7 kultivasinya. Kamu telah kehilangan nilai kamu. Di bawah kap, cahaya abu-abu menuju pemimpin serigala mematikan. Tidak baik. Pemimpin serigala mematikan segera menuangkan kekuatan batinnya. Plak, kekuatan batinnya langsung lenyap saat kontak dengan cahaya abu-abu. Kemudian cahaya itu melaju ke arahnya dan itu mengubah tubuhnya menjadi genangan air hitam. Kerangka bisa dilihat di genangan air hitam. Adegan itu membuat Zhao Feng, yang puluhan mil jauhnya, mengambil nafas dingin. Makhluk seperti apa yang sosok berkerudung itu? Seorang master bela diri dari peringkat ke-7 dihancurkan dalam satu gerakan. Itu terlalu menakutkan. Tidak hanya itu, mata biru es itu terlihat melirik jalannya juga. Zhao Feng merasa darahnya membeku dan laju napasnya berhenti. Mengaum. 3 monster mematikan tingkat tinggi dari peringkat ke-8 datang dari belakang sosok berkerudung dan mereka menuju Zhao Feng dan Ko. Menjalankan lari, Zhao Feng melesat ke arah yang berlawanan. Feng Hanyu dan yang lainnya juga merasakan aura binatang mematikan itu dan mereka juga berlari menjauh. Mengapa ada monster mematikan tingkat tinggi di sini? 2 sosok perak muncul dan menuju ke arah binatang mematikan tingkat tinggi. Ledakan. 3 monster tingkat tinggi dipukuli sampai mati 10 napas kemudian. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Guanjun Corps? Zhao Feng telah melihat seluruh pemandangan, tidak bisa membantu tetapi klik lidahnya. Kekuatan macam apa itu untuk membasmi master bela diri ke dalam genangan air? Ketika Korps Guanjun melihat apa yang terjadi, mereka semua mengambil nafas dingin tetapi sosok berkerudung itu menghilang. Zhao Feng dan 3 lainnya menghela nafas saat mereka keluar dari Sky Cloud Forest. Aku ingin tahu apakah pemimpin serigala mati itu hidup atau mati. Lu Xiaoyu dan Lei Chong tidak mau. Pada saat ini, salah satu Guanjun Corps terbang ke atas. Ada perubahan dalam rencana, misinya berakhir sekarang. Suara penjaga itu gugup. Apa yang terjadi? Mengapa misi tiba-tiba berakhir? Feng Hanyu dan yang lainnya ingin tahu. Menurut apa yang mereka ketahui, daerah itu masih memiliki beberapa bandit tersisa. Jangan tanya apa-apa, semua orang kembali ke kota provinsi Guanjun. Ekspresi penjaga itu serius. Hanya Zhao Feng yang berpikir bahwa itu perubahan mendadak pasti ada hubungannya dengan sosok berkerudung. Kekuatan sosok berkerudung telah melampaui batas tubuh manusia. Di hari yang sama, di bawah bimbingan 7 hingga 8 Guanjun Corps, Sky Guard Battalion kembali ke arah mereka datang. Setelah meninggalkan zona bandit, Korps Guanjun menghela nafas. Tapi entah bagaimana, Zhao Feng sepertinya merasa bahwa itu sepasang mata biru es mengikuti mereka. Di dalam dimensi mata kirinya, mata biru es muncul sekali lagi. Beberapa hari kemudian, para jenius tiba kembali di kota provinsi Guanjun dan hanya sampai saat itu perasaan di mata-mata hilang. Kota provinsi Guanjun berada di bawah kendali Lord Guanjun, faksi-faksi itu pasti memiliki beberapa kekhawatiran padanya. Di dalam Sky Guard Battalion, Third Guard menghitung total poin pertempuran. Feng Hanyu, 45 poin pertempuran. Petik 1. Lei Chong, 32 poin pertempuran. Petik 1. Lu Xiaoyu, 26 titik pertempuran. Petik 1. Poin yang diberikan kepada 10 Sky Guard dibacakan secara berurutan. Sebagian besar dari mereka sekitar 20 atau lebih. Akhirnya, giliran Zhao Feng. Zhao Feng, 72 titik pertempuran. Petik 1. Ketika dia membaca itu, mata pengawal ketiga berkontraksi karena ini tidak terduga.
Namun poin pertempuran diberikan di bawah persetujuan Korps Guan Jun sehingga garda ketiga tidak curiga. 72 titik pertempuran. Para pemuda menghela napas dingin, poin pertempurannya dengan mudah mendominasi yang lain. HMPH, jika aku adalah orang yang menghabisi pemimpin peringkat ketujuh yang hampir mati, nomor 1 mungkin adalah aku. Petik 1. Banyak dari mereka masih merasa bahwa itu Zhao Feng beruntung. Segera, poin pertempuran semua orang telah diumumkan dan Zhao Yufei dan Huang Qi keduanya menerima 20 masing-masing, hampir mengalahkan Lu Xiaoyu yang membuat wajah yang terakhir berubah redup. Ketika mereka pergi, mereka menertawakan tim Zhao Feng. Tapi adegan ini seperti tamparan di wajah. Zhao Feng, menjadi orang dengan poin pertempuran teratas, kamu mendapatkan hadiah tambahan. Pengawal ketiga menendang orang lain kecuali Zhao Feng. Bab 73 membunuh master bela diri dari peringkat ketujuh. Sosok Zhao Feng tersapu angin, tetapi menggunakan kekuatan ini, dia terbang keluar dari jangkauan serangan kedua pria bermata satu itu. Telapak tangan ini, pria bermata satu itu menegang sesaat karena dia merasa kekuatannya telah diiris dan dihancurkan. Angin misterius yang dipelajari Zhao Feng melebihi peringkat puncak. Zhao Feng hanya mempelajarinya sedikit, tetapi setelah melatih 4 seni bela diri suci yang tidak lengkap, dia menemukan bahwa itu lebih mudah. Dalam hal kekuatan saja, telapak angin misterius tidak lebih kuat dari jari bintang tetapi menekan keterampilan lain dalam hal kedalaman dan menambahkan fakta bahwa dia telah mencapai tingkat kelima teknik dinding logam, dia dapat mundur dengan aman. Penampilan Zhao Feng mendapat sorak-sorai dari para jenius lainnya. Mampu menerima pukulan dari master bela diri dan mundur tanpa cedera adalah prestasi yang luar biasa. Kamu tidak bisa lari nak, aku hanya menggunakan 60% kekuatanku saat itu. Suara dari bandit bermata satu bergema dari belakang. Tapi Zhao Feng tidak bertarung sendirian, ada yang lain dari 10 penjaga langit membantu dan segera, celah terbentuk di antara keduanya yang memungkinkan Zhao Feng sekali lagi menarik busurnya. Kali ini, Zhao Feng menggunakan keterampilan mata kiri dewa panahannya, yang membuat panah melengkung dengan sempurna ke arah pemimpin bandit. Bandit bermata satu itu menemukan bahwa anak panah itu bergoyang karena angin dan menembus bagian terlemah dari pertahanannya. Salah satu anak panah meninggalkan luka yang dalam di bahunya. Adegan ini meningkatkan moral batalion pengawal langit. Orang itu pemanah, Lu Xiaoyu dan rekannya, berhenti sejenak, lalu mereka melanjutkan serangan. Ceng, ceng, ceng. Pada saat ini, tim lain muncul dan sepertinya itu lebih kuat dari tim Lu Xiaoyu. Meski jarak mereka lumayan jauh, sosok perak berkepala gundul itu masih bisa dilihat. Lei Chong berada di peringkat kedua dalam 10 penjaga langit dan dia hampir mencapai peringkat ketujuh. Mundur, pemimpin bandit segera memberi perintah. Pasukannya sudah berjuang sekarang dan dengan tambahan tim lain yang lebih kuat, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Anak nakal, aku akan mengambil hidupmu kapan saja. Pria bermata satu itu memelototi Zhao Feng dengan dingin sebelum pergi. Kapanpun Anda mau, Zhao Feng menjawab dan cahaya biru dingin muncul di mata kirinya saat dia balas menatap bandit itu. Apa yang sedang terjadi? Bandit itu gemetar dan merasa seperti jantungnya telah ditusuk oleh pedang. Tetapi karena dia hampir mundur, dia tidak terlalu memikirkannya. Zhao Feng merasakan sakit berdenyut di mata kirinya dan dia menemukan bahwa dia telah kehilangan banyak energi mental. Dia tidak tahu jenis keterampilan apa yang dia gunakan saat itu, yang dia rasakan hanyalah energi mentalnya telah habis dengan cepat, tetapi dia juga telah melihat tatapan bingung dan ketakutan di mata bandit itu. Zhao Feng perlahan-lahan menutup matanya dan menemukan bahwa sinar hijau cahaya di matanya telah memanjang hingga 6 kaki 9, sangat mendekati 7. Baik, sukacita muncul di wajahnya. Karena dia telah bertarung dengan pemimpin bermata satu saat itu, kultivasinya telah meningkat ke peringkat 6 puncak. Sekarang, kultivasinya yang sebenarnya sama dengan Lei Chong, peringkat kedua dari 10 pengawal langit. Hahaha, kamu tidak bisa pergi dan pergi sesukamu. Dari semak 1 hingga 2 mil jauhnya, seorang pemuda berambut perak yang cantik muncul. Pemuda itu tampak seperti seorang gadis dan dia memiliki aura yang menakutkan saat dia berdiri di atas pohon. Feng Hanyu, para pemuda dari batalion pengawal langit berseru. Dia adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia adalah master bela diri dari peringkat ketujuh. Peringkat ketujuh. Bandit bermata satu itu tampak kaget sekaligus sedih.
Dia berusia 28 tahun ketika dia mencapai peringkat ke-7 dan pada saat itu, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tetapi melihat Feng Hanyu, semua kepercayaan diri dan kesombongannya muncul seperti gelembung yang meletus. Prestasinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemuda di depannya. Apa latar belakang anak-anak muda ini? Pria bermata satu itu merasakan ada sesuatu yang salah. Jika ada satu atau dua jenius yang muncul, itu mungkin kebetulan. Tapi jika mereka semua muncul pada saat yang sama, bahkan orang bodoh pun akan tahu ada yang tidak beres. Kuda-kuda ilusi langit, cahaya perak datang dari tubuh Feng Hanyu dan dalam sekejap, dia muncul di depan bandit itu. Kecepatannya membuat jantung bos para bandit berguncang karena skill ini adalah seni bela diri suci sejati, meski belum sepenuhnya dipelajari. Menghancurkan palem gunung, dia tidak menahan kekuatannya kali ini dan dia bentrok langsung dengan Feng Hanyu. Kedua sosok itu hampir saat mereka berpisah. Jangan berpikir kamu bisa pergi. Feng Hanyu segera menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan mengejarnya. Dua sosok itu, satu melarikan diri, satu mengejar menghilang ke dalam hutan. Hanya Lei Chong dan Zhao Feng yang mampu mengimbangi keduanya. Jika saya bisa membunuh bandit ini, saya bisa mendapatkan 20 poin pertempuran. Zhao Feng mengedarkan Li Floating Fairy secara maksimal dan melepaskan puncak kultivasi peringkat ke-6 pada saat yang sama. Segera, sosok-sosok itu bergabung ke dalam hutan yang luas meninggalkan sekelompok pemuda yang lelah. Zhao Feng itu sepertinya tidak lebih lemah dari Lei Chong. Beberapa remaja berdiskusi. Lu Xiaoyu dan Li Ziwen bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebelumnya, mereka pergi, mereka menertawakan tim Zhao Feng tetapi mereka tidak mengira dia akan begitu kuat. Zhao Feng dan Lei Chong mencoba mengepung bandit dari kedua sisi saat dia dijerat oleh Feng Hanyu. Feng Hanyu telah memperoleh beberapa wawasan tentang seni bela diri suci yang tidak lengkap dan itu juga yang cepat, jadi bandit itu tahu dia tidak bisa melarikan diri. Jangan paksa aku, pemimpin bermata satu itu melolong dan menggunakan skill rahasia yang tidak diketahui yang meningkatkan atributnya. Breaking Mountain Unlimited, pemimpin itu meledak dan melepaskan serangan terkuat yang dia miliki yang bentrok dengan Feng Hanyu. Tubuh Feng Hanyu bergetar dan jatuh ke tanah puluhan meter dengan darah bocor dari mulutnya. Bandit itu menahan darah di mulutnya dan menyerang Feng Hanyu. Tidak baik, sosok perak yang bersembunyi di hutan berseru. Tiba-tiba, panah biru samar menembus perisai kekuatan dalam milik bandit dan menancap di kakinya. Arg! Bandit bermata satu itu menjerit dan hampir jatuh dari langit. Anak panah itu mengenai titik akupuntur di kakinya dan jika bukan karena kekuatan batinnya yang padat, panah ini bisa melumpuhkan seluruh tubuh bagian bawahnya. F asterisk King B asterisk start. Bandit itu melayang di udara dan memutuskan untuk melarikan diri. Panah yang baru saja ditembak Zhao Feng berisi keterampilan mata kiri Dewa Panahan, itu tidak hanya menyelesaikan situasi Feng Hanyu, itu juga memaksa pemimpin bandit bermata satu untuk melarikan diri. Kamu berhati-hatilah, Feng Hanyu melirik Zhao Feng dan Lei Chong lalu duduk dan mulai pulih. Hanya ada Zhao Feng dan Lei Chong yang menghadapi bandit itu, tetapi kecepatan yang terakhir itu terlalu cepat. Meskipun demikian, Zhao Feng dapat dengan jelas melihat bahwa musuh berada di ambang kekalahan, mata kirinya melihat situasi di dalam tubuh bandit itu. Pembuluh darah dan organnya rusak karena penggunaan teknik rahasianya. F asterisk CK, anak-anak nakal ini terlalu gigih. Bandit bermata satu itu mengatupkan giginya. Meskipun kecepatannya cepat dan dia tahu lingkungan sekitarnya dengan baik, dia tidak bisa melepaskan Zhao Feng. Sebaliknya, Zhao Feng beringsut semakin dekat. Jika itu masalahnya, sebuah cahaya berbahaya melintas di mata pria bermata satu itu saat dia menarik napas dalam-dalam dan makan pil sambil duduk. 10 napas kemudian, Zhao Feng muncul 200 hingga 300 meter. Zhao Feng menarik busur tangga emasnya dan menggunakan skill mata kiri Dewa Panahan. Keterampilan mata kiri Dewa Panahannya dapat mengancam master bela diri dari peringkat ke-7 sementara dia hanya di peringkat ke-6. Bandit itu dengan paksa menekan lukanya saat dia mematahkan panah dan menerkam Zhao Feng. Zhao Feng terus-menerus menarik busurnya dan menembakkan 3 anak panah yang tampak seperti 3 sambaran petir. Selanjutnya, ketiga anak panah tersebut semuanya melakukan perjalanan di jalur yang berbeda dan menuju ke lokasi yang berbeda dan waktu yang berbeda. Bandit itu mematahkan panah pertama, menghindari yang kedua dan dia sekarang sangat dekat dengan Zhao Feng sekarang.
Panah terakhir meluncur melewati bahunya, itu hanya menghentikannya sesaat. Senyuman kemenangan muncul di wajah bandit itu. Selama dia dekat dengan Zhao Feng, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Jari bintang satu garis. Pemuda dalam pandangannya menekan ke depan bukannya mundur dan tiba-tiba, dia mengeluarkan aura kuat yang kental. Pada saat itu, aura peringkat 6 puncak Zhao Feng sepenuhnya dilepaskan. Garis hijau itu seperti tali yang melesat di malam hari seperti meteor. Ini telah melampaui batas peringkat ke-6 karena jari bintang telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-4. Kuda-kuda mengalir. Zhao Feng menggabungkan keahliannya ke dalam angin, yang membuat keterampilan itu lebih cepat. Saat bandit itu tersenyum, matanya melihat ini dan berkontraksi. Cahaya biru menerpa dahi bandit bermata satu itu. Tubuh bandit itu menegang saat darah muncul di tengah dahinya. Matanya masih penuh dengan keterkejutan dan teror, tapi cahaya di matanya mulai redup. King of Gods, Chapter 74 Bab 74 Titik Pertempuran. Celepuk, bandit bermata satu jatuh ke tanah, napasnya berhenti sebelum dia mencapai tanah. Pada saat yang sama, Zhao Feng mendarat di tanah juga. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan cahaya biru samar menghilang dari mata kirinya. Ketika dia membunuh orang bermata satu, mata kirinya telah diaktifkan untuk itu potensi penuh dan angin-angin mengalir telah bergabung ke jarinya, yang membuat kekuatannya sebanding dengan master bela diri. Ini adalah serangan terkuat Zhao Feng yang pernah ada. Bos bandit tidak akan pernah berpikir bahwa itu Starfinger Zhao Feng akan mencapai tingkat ke-4 dan itu bisa menyerang melalui udara. Kemampuan mata kirinya juga telah menangkap kekurangan musuh dan di bawah keuntungan ini, dia telah menusuk dahi lawannya. Setelah membunuhnya, Zhao Feng memulung barang-barangnya. Tidak heran bandit seorang master bela diri dari peringkat ke-7, hanya perak yang dia miliki sendiri 200 hingga 300, 2 seni bela diri peringkat tinggi dan 1 seni bela diri peringkat puncak. Selain itu, Zhao Feng juga menemukan sebotol pemulihan penyembuhan yang berharga, yang melakukan apa yang disarankan namanya. Zhao Feng melihat surat di barang-barang bandit. Membuka itu, isi di dalamnya sepertinya membuktikan bahwa itu dia memiliki kesepakatan perdagangan yang terjadi dengan seorang bangsawan dari Maple Fire Country. Poin pertempuran yang kudapatkan dari ini harus melebihi 20, karena ada bukti dia memiliki koneksi dengan negara api Maple. Zhao Feng sangat senang saat dia memindahkan mayat ke samping. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian perak botak datang dari sisi lain. Letakkan, Lei Chong memerintahkan, mencoba menghentikan gerakan Zhao Feng. Apa yang Brother Lei katakan? Zhao Feng berkata dengan tenang. Bandit itu terluka parah sebelumnya, jadi poin pertempuran dan item harus dibagi di antara kami. Wajah Lei Chong dingin dan ketat. Mendengar ini, Zhao Feng merasa marah membakar di dalam hatinya, pria ini mencoba untuk mengambil poin pertempuran darinya. Ketika aku melawan bandit, dia masih memiliki 70 hingga 80% dari kekuatannya yang tersisa dan dia melepaskan serangan terakhirnya, yang membuatnya semakin berbahaya. Zhao Feng berkata kuat saat dia berdiri di depan mayat. Dia telah mengambil risiko besar ketika dia melawan pemimpin, jadi bagaimana dia bisa memberikan poin pertempuran? Hahaha, berat bernama Zhao, tidak ada bukti berkelahi di sini dan bandit bermata satu terbunuh dengan satu jari, apa menurutmu kau bisa melakukan itu? Selain itu, tidak ada cedera pada kamu. Jadi bagaimana kamu bisa dengan mudah memblokir serangan terakhir seorang master bela diri? Lei Chong dengan dingin berkata saat lampu berkelap-kelip di matanya. Memang, ada terlalu banyak poin yang mencurigakan jika Zhao Feng benar-benar telah membunuh pemimpin. Pertama, bandit telah dibunuh dengan satu jari tanpa banyak perlawanan. Kedua, Zhao Feng tidak mengalami cedera dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Titik kunci terakhir adalah ketika Zhao Feng membunuh pemimpin bandit, tidak ada pemuda lain yang hadir termasuk Lei Chong sendiri. Perlahan-lahan, para pemuda mulai berkumpul dan ketika mereka melihat berdiri di antara Zhao Feng dan Lei Chong, mereka sangat ingin tahu. Setelah mereka menanyakan alasannya, mengapa para pemuda mulai tertawa. Anak, berhentilah mencoba mencuri poin pertempuran kami, tim aku, tim Lei Chong, harus mendapatkan setidaknya separuh. Tim Lei Chong sangat agresif. Segera, tim Lu Xiaoyu dan Lu Chen juga tiba. Saudara Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi datang ke sisi kiri dan kanan Zhao Feng, tetapi kekuatan mereka masih tampak lemah terhadap tim Lei Chong. Kido,
Aku akan memberi kamu satu kesempatan lagi. Berikan aku tubuh bandit, bukti dan barang rampasan dan kami akan memberi kamu beberapa poin pertempuran. Lei Chong berkata dengan tegas. Tidak, Zhao Feng mencibir dingin, sikapnya juga kuat. Sepertinya kamu akan menolak roti kemenangan dan minum anggur kekalahan. Cahaya dingin melintas di Lei Chong es mata saat dia perlahan mengangkat tangannya hendak menyerang. Para pemuda yang hadir merasa mereka tidak bisa bernafas. Lu Xiaoyu berada di sisi sombong, dan Huang Qi memiliki keringat dingin yang datang dari dahinya. Kekuatan Lei Chong berada di urutan kedua dalam 10 Sky Guard dan dia memiliki 2 dari 10 di timnya. Bahkan jika Zhao Feng mampu melawan Lei Chong, bagaimana Huang Qi dan Zhao Yufei seharusnya menghadapi 10 lainnya? Teng, pada saat ini, sosok yang indah tiba, sambil mengirimkan aura yang tidak dapat ditentukan. Feng Hanyu. Banyak pemuda yang hadir dengan hormat menyapanya, termasuk Lei Chong. Setelah pertempuran, wajah Feng Hanyu pucat dan jelas bahwa itu lukanya belum sepenuhnya pulih. Setelah mengetahui situasinya, Feng Hanyu berbicara, bandit bermata satu memang memiliki setidaknya 80% kekuatannya tersisa sebelum dia meninggal. Petik 1. Hua. Seruan datang dari kerumunan saat mereka tampak tidak percaya pada Zhao Feng. Jelas, jika aku tidak ada, kamu masih tidak akan mampu membunuhnya bahkan jika kamu semua naik pada saat yang sama. Oleh karena itu, aku mendapatkan setidaknya setengah dari poin pertempuran. Kata-kata Feng Hanyu tiba-tiba melintir. Setidaknya 1,5. Kedua hati Zhao Feng dan Lei Chong mengepal. Feng Hanyu memang melakukan banyak upaya untuk melukai bandit bermata satu. Lei Chong dan Zhao Feng sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Lalu bagaimana dengan separuh lainnya? Lei Chong bertanya. Itu bukan masalah aku, apalagi ada korps Guan Jun yang mengawasi dan menghitung. Feng Hanyu berbicara dengan sikap sombong. Mendengar ini, kerumunan menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa itu seseorang sedang menghitung poin pertempuran. Sua. Pada saat ini, sesosok yang berasal dari pepohonan tidak jauh, kecepatannya 2 kali lebih cepat daripada pemimpin bandit. Guan Jun Corps. Pemuda merasa jantung mereka menegang. Guan Jun Corp ini telah mencapai peringkat ke-8 dan dia mengirimkan aura yang dominan, yang bahkan membuat Feng Hanyu melihatnya dengan takjub dan hormat. Korps Guan Jun adalah penjaga pribadi Lord Guan Jun dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan melebihi master bela diri normal. Bahkan Feng Hanyu tidak pernah menemukan di mana Guan Jun Corp bersembunyi. 20 poin pertempuran untuk membunuh bandit dan 10 poin untuk mengumpulkan bukti, semuanya untuk total 30 poin pertempuran. Semua pergi ke Zhao Feng. The Guan Jun Corp mengumumkan dengan dingin. Apa? Para pemuda yang mendengar ini, mulut mereka terbuka lebar. Bagaimana itu mungkin? Lei Chong, Feng Hanyu, Lu Xiaoyu semuanya terkejut dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Guan Jun Corp ini terlalu condong ke arah Zhao Feng. Pemimpin bandit dibunuh oleh Zhao Feng sendiri, dan tidak ada yang membantu dalam 100 napas yang mereka perjuangkan. Bukti bahwa itu ia memiliki koneksi dengan negara musuh juga dikumpulkan oleh Zhao Feng sendiri. Oleh karena itu semua 30 poin pergilah padanya. The Guan Jun Corp menjelaskan. Ketika dia selesai, semua orang mengerti. Peraturannya seperti ini, meskipun Feng Hanyu dan para pemuda lainnya memainkan peran besar dalam melukai pemimpin, yang membunuhnya adalah Zhao Feng sendiri. The Guan Jun Corp melirik ke arah Zhao Feng dan berkata, tidak buruk. Sebelum dia pergi, meninggalkan sekelompok pemuda tidak mau yang tidak berani menanyainya. Namun, beberapa dari mereka juga memandang ke arah Zhao Feng dengan kewaspadaan. The Guan Jun Corp pasti telah melihat seluruh adegan ketika Zhao Feng membunuh kepala bandit dan karena itu memberikan semua poin pertempuran kepadanya. Kita harus tahu bahwa itu 10 poin pertempuran bernilai seni bela diri peringkat puncak, 50 poin dapat ditukarkan dengan seni bela diri setengah suci. Para pemuda memandang Zhao Feng dengan iri dan cemburu saat Zhao Feng menerima 30 poin ekstra. Di tengah-tengah, kedua wajah Feng Hanyu dan Lei Chong redup. Zhao Feng merasakan dingin yang keluar dari Feng Hanyu dan peringatan di mata Lei Chong. Brother Hanyu, aku mendengar bahwa itu orang dengan poin pertempuran terbanyak mendapat hadiah tambahan. Kami tidak bisa menyerah begitu saja kan? Lei Chong berkata lembut kepada Feng Hanyu. Sekarang, Zhao Feng jelas yang memimpin, mengibas Feng Hanyu dan Lei Chong. Aku akan membiarkannya bahagia untuk sementara waktu. Wajah Feng Hanyu menjadi tenang sekali lagi. Setelah insiden ini, nama Zhao Feng menyebar ke seluruh Sky Guard Battalion,
Beberapa pemuda berpikir bahwa itu dia hanya beruntung, sementara mata orang lain berkelap-kelip. Misi belum selesai dan menurut informasi yang diambil dari bandit, kelompok yang baru saja mereka kalahkan adalah nama Bandit Kehancuran Desolate. Di daerah itu, ada beberapa kelompok bandit dengan bandit serigala mematikan menjadi yang terkuat karena mereka juga memiliki master bela diri dalam kelompok. 3 hari kemudian, tim dari Sky Guard Battalion telah membunuh hampir semua bandit di dekatnya. Ketika mereka terlibat dalam pertempuran, kekuatan pemuda meningkat dengan pesat. Pada hari tertentu, beberapa tim yang lebih kecil berkumpul bersama dan menyerang tempat persembunyian bandit serigala mematikan. Orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi adalah Zhao Feng. Di dalam gua, bagaimana mereka bisa menemukan tempat persembunyian kami? Pemimpin bandit serigala mematikan berdiri. Kita harus tahu bahwa itu titik bersembunyi dari bandit serigala yang mematikan itu aman secara sembunyi-sembunyi. Bahkan jika seseorang mengetahui daerah di mana letaknya, jalan itu sangat berbahaya dan rumit dan sulit untuk diikuti. Para bandit di tempat persembunyian dilemparkan ke dalam kekacauan sebagai bandit kehancuran Desolate telah dibantai oleh para pemuda misterius itu. Bunuh, kelompok-kelompok dari Sky Guard Battalion menyerang. Beritahu semua saudara kita untuk mundur. Para pemimpin serigala mematikan memikirkan tentang latar belakang misterius yang dimiliki para pemuda dan dia langsung membuat keputusan. Segera, kelompok 20 hingga 30 orang melarikan diri dari belakang. Bunuh. Petik 1. Dari bukit belakang terdengar suara pertempuran. Sou. Puluhan panah datang dari hutan di dekatnya. Salah satu pemuda memegang busur emas dan dia langsung menembak 6 hingga 7 anak panah yang telah mengambil nyawa setiap sasaran. Bagaimana orang-orang ini tahu kami memiliki rute pelarian ini? Para pemimpin serigala mematikan menarik napas dingin. Matanya mengamati sekeliling dan dia merasa hatinya berubah dingin ketika mereka menetap di pemuda memegang busur emas. Zhao Feng memindai teknik dan dia menemukan bahwa keterampilan ofensif mengambil sebagian besar. Hanya ada 2 teknik penguatan tubuh termasuk teknik dinding perak. Keterampilan menyerang dan kecepatan pasti tidak mudah dipelajari. Zhao Feng berpikir diam-diam. Di dalam dimensi mata kirinya, ia memiliki telapak angin misterius dan 4 seni bela diri suci yang tidak lengkap, posisi angin mengalir, posisi tornado, posisi angin parsial, dan posisi angin terbakar. Hanya seni bela diri suci ini saja yang akan membutuhkan waktu lama bagi Zhao Feng untuk mempelajarinya, jadi dia dengan cepat mengambil slip giok yang mewakili teknik dinding perak ketika dia memikirkan segalanya. Anda memilih teknik dinding perak? Pengawal ketiga sedikit terkejut. Dia telah membawa orang lain ke sini sebelumnya dan mereka semua mengambil keterampilan ofensif seperti palem dewa berdarah dan cakar setan surgawi. Jika mereka mempelajari keterampilan ini, mereka akan mampu mengalahkan semua kultivator lain yang memiliki pangkat yang sama, tetapi tidak ada orang yang dapat mempelajarinya. Zhao Feng sangat tegas. Dia memilih keterampilan ini setelah berpikir panjang. Sangat mudah untuk mempelajari teknik penguatan tubuh suci, tetapi kesulitannya meningkat secara signifikan nantinya dibandingkan dengan keterampilan lainnya. Guan Juncorp memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengagumi keputusan Zhao Feng karena tubuh adalah dasar dari kultivasi. Seseorang hanya akan dapat melatih keterampilan lain jika tubuh mereka mengizinkannya. Setelah mengkonfirmasi skill tersebut, pengawal ketiga memberikan sebuah buku tulisan tangan kepada Zhao Feng. Saat membukanya, Zhao Feng melihat isinya mirip dengan teknik dinding logam tetapi lebih dalam dan mendalam. Meskipun ini hanya salinan tulisan tangan, Anda tetap harus mengembalikannya dalam 7 hari. Anda tidak boleh memberikan teknik ini kepada orang lain atau istana Guan Jun akan melumpuhkan kultivasi Anda. Guan Juncorp memperingatkan. Dimengerti, tapi saya tidak perlu membawa buku ini kembali. Zhao Feng berkata dengan tenang. Saat dia berkata demikian, dia menatap buku itu dan membalik halamannya dengan cepat. Dalam sekejap, isinya disalin ke dalam pikiran Zhao Feng. Puluhan napas kemudian, Zhao Feng mengembalikan buku yang ditulis tangan itu kepada penjaga ketiga. Kamu, pengawal ketiga sedikit linglung. Aku sudah menghafalnya. Zhao Feng tersenyum. Monster macam apa dia? Shock dan stun bisa dilihat di mata Third Guard. Dia telah melihat orang-orang jenius yang bisa menghafal apapun yang mereka lihat. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menghafal seluruh buku. Bagaimanapun, buku itu berisi gambar dan frasa yang rumit, satu perbedaan bisa mengakibatkan kehancuran.
Bahkan para jenius yang bisa menghafal apa yang mereka lihat sekaligus akan melihatnya berulang kali. Apakah kamu yakin sudah menghafal semuanya? Hehe, aku yakin adik kecil B akan tertarik. Guan Juncorp mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya dan tertawa pendek. Dia percaya bahwa Zhao Feng telah menghafalnya karena tidak ada yang bisa menahan godaan dari seni bela diri suci. Setelah meninggalkan balai perbendaharaan, Zhao Feng kembali ke batalion pengawal langit. Begitu dia mendekati kamar kayunya, Zhao Yufei dan Huang Qi menatapnya dengan penuh harap. Saudara Feng, apa yang kamu dapatkan di Treasury Hall? Zhao Yufei berkedip dan sangat penasaran. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng mendapatkan poin pertempuran terbanyak dalam misi tersebut sehingga dia mendapat hadiah ekstra. Zhao Feng memberikan senyuman misterius dan dia kembali ke kamar kayunya. Dia tidak ingin semua orang tahu bahwa dia memiliki seni bela diri suci. Di dalam ruangan kayu, Zhao Feng duduk bersila dan isi dari teknik dinding perak muncul di benaknya. Dia mempelajarinya sambil membandingkannya dengan teknik dinding logam pada saat bersamaan. Teknik dinding logam memang hanya versi sederhana dari teknik dinding perak. Semangat bersinar di mata Zhao Feng. Semakin banyak, semakin baik baginya karena keterampilan baru sulit dipelajari. Tetapi karena dia telah mempelajari teknik dinding logam, dia memiliki dasar yang kokoh dan oleh karena itu, lebih mudah untuk melatihnya. Teknik dinding perak dibagi menjadi 11 level. 3 level pertama mirip dengan teknik tembok logam dengan memperkuat kulit sebagai fokus. Tingkat keempat sampai ke-6 berfokus pada penguatan tulang L, yang meningkatkan serangan dan kekuatan pelatih. Tingkat ke-7 hingga ke-9 berfokus pada penguatan organ dan memicu potensi tubuh seseorang. Seseorang dapat membentuk penghalang dari kekuatan dalam yang dapat memblokir panah 10.000 pemanah. Tingkat ke-10, perubahan total dari tulang dan darah, menerobos ke jalan bela diri suci. Membaca sampai di sini, Zhao Feng tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Tingkat ke-10 sudah memungkinkan seseorang untuk mencapai jalan bela diri suci. Level ke-11, Body of Perfection, hampir tidak bisa dipulihkan. Zhao Feng menahan napas saat membaca ini lalu membandingkannya dengan teknik dinding logam tingkat ke-7. Sepertinya teknik tembok logam dari orang tua berlengan satu memiliki masalah karena melewatkan setidaknya 3 level dan seni bela diri tingkat tinggi tidak dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai jalan bela diri suci. Zhao Feng menganalisis. Dia bahkan curiga bahwa lelaki tua itu memiliki teknik dinding perak, tetapi dia hanya takut untuk mengeluarkannya. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, dia tidak mau repot-repot memikirkannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai melatih teknik dinding perak. Zhao Feng hanya menggunakan 3 jam untuk dengan mudah melatih 3 level pertama dan dia tidak bisa menjelaskan betapa senangnya perasaannya. Itu adalah 3 tingkat yang sama dengan teknik dinding logam, tetapi lebih dalam. Dari level keempat, perbedaan antara keduanya menjadi lebih besar. Tingkat keempat sampai ke-6 dari teknik tembok perak sama dengan tingkat keempat sampai ke-6 dari jalan bela diri, tidak seperti teknik tembok logam, di mana peningkatan tingkat memiliki celah yang sangat besar. Malam hari kedua, Zhao Feng berhasil mencapai tingkat kelima teknik dinding perak dan kemajuannya melambat. Tetapi karena Zhao Feng memiliki teknik dinding logam sebagai fondasinya, dia masih mencapai tingkat ke-6 dalam 3 hari ke depan. Teknik tembok perak tingkat 6, saya dapat menghabisi siapapun yang berada di bawah peringkat ke-7 dan saya bahkan menantang master bela diri dari peringkat ke-7 hanya dengan otot saya. Mata Zhao Feng berbinar dan senyum muncul di bibirnya. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 1,5 karena kekuatan batin dan seni bela diri semua menggunakan tubuh sebagai dasarnya. Setelah mencapai tingkat ke-6, kemajuannya sangat lambat sehingga secara teknis berhenti. Zhao Feng mengerti bahwa dasar dari teknik dinding logam semuanya telah habis. Untuk meningkatkan teknik ini, sekarang dia harus benar-benar bekerja. Zhao Feng menghela napas dan menguap. Dia telah berlatih selama beberapa hari dan ketika dia keluar, dia menemukan bahwa situasinya telah berubah di batalion pengawal langit. Tenda tempat tinggal Zhao Yufei telah menghilang, meninggalkan milik Huang Qi. 2 hari lalu, Lady Yufei telah mencapai 5 besar dari 10 penjaga langit dan Lu Xiaoyu telah mencapai 3 besar. Selain itu, 2 dari 10 penjaga langit yang asli telah diganti. Huang Qi menyimpulkan situasinya. Misi pembunuhan telah mengubah situasi 10 pengawal langit karena beberapa pemuda telah menerima hadiah yang bagus, yang memungkinkan mereka meningkat pesat.
Namun, tidak ada yang menantang Zhao Feng karena dia telah melawan Lei Chong imbang beberapa hari yang lalu dan dikatakan berada di peringkat ketiga. Oh ya, kamu harus berhati-hati. Lei Chong akan keluar dari pelatihan hari ini dan kudengar dia ingin berdebat denganmu lagi. Huang Qi memperingatkan. Zhao Feng tersenyum dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Kultivasinya telah ditekan ke puncak peringkat ke-6, jadi Huang Qi tidak tahu bahwa dia telah menerobos. Teknik kayu layu miliknya telah mencapai level maksimal, yang bisa membuatnya bahkan memalsukan kematian. Segera, Zhao Feng tiba di ruang kayu kelima dan berdebat dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei memang membuat beberapa perbaikan besar, berlatih dalam 3 seni bela diri peringkat puncak yang berbeda, yang masing-masing ofensif, defensif dan penguatan tubuh. Zhao Yufei belajar keterampilan dan meningkatkan kultivasi lebih cepat dari yang lain. Setelah misi, dia mengasah keterampilannya dan potensinya telah menyala, yang memungkinkannya mencapai puncak peringkat ke-6. Saat keduanya berdebat, dua pemuda berusia 15 hingga 16 tahun tiba di pintu masuk Batalion Pengawal Langit. Ada pemula yang tiba di Batalion Pengawal Langit, beberapa pemuda penasaran. Keduanya berbeda, yang satu tampan dan mudah berinteraksi, sedangkan yang lainnya tanpa ekspresi. Tuan akan keluar dalam setengah bulan, saya ingin tahu berapa banyak dari Batalion Pengawal Langit yang akan dia pilih. Kata pemuda sosial. Pemuda tanpa ekspresi hanya mendengarkan dan tidak menjawab. Keduanya berjalan bahu-membahu dan tiba di depan 10 pengawal langit. Adik ke-6, apa kau tidak ingin melihat elit dari 10 pengawal langit? Pemuda interaktif itu bertanya. Tidak, kata pemuda tanpa ekspresi. Ah, kamu terlalu terus terang. Senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Siapa yang berani sombong di sini? Lei Chong kebetulan keluar dari kamar kedua dan mendengar ini. ZZ peringkat ke-7, biasa saja. Kata pemuda yang banyak bicara itu sambil bercanda. Aku akan melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Lei Chong mengirim telapak tangan dengan cincin kekuatan batin di dalamnya ke arah dua pemuda. Jika mereka adalah seniman bela diri, gerakan ini sendiri akan membuat mereka terbang. Namun, keduanya tidak bergerak sama sekali. Pemuda tanpa ekspresi berdiri diam saat dia melepaskan kekuatan dalam berwarna perunggu yang merobek serangan Lei Chong menjadi serpihan. Tubuh Lei Chong terlempar dan dengan krak, ruangan kayu di belakangnya juga dihancurkan. Babak 79B Super Genius. Suara keras itu segera membuat khawatir pemuda lain dari Batalion Pengawal Langit. Siapa dua orang itu? Mereka mengirim Lei Chong terbang dalam satu pukulan. Petik 2. Apa mereka tidak tahu kalau menghancurkan rumah kayu itu melanggar aturan? Beberapa pemuda terkejut. Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama khawatir dengan ini juga. Ketika mereka keluar, mereka melihat bahwa rumah kayu milik Lei Chong telah hancur dan Lei Chong sendiri baru saja berhasil menyingkirkan kayu yang menutupi dirinya. Apa kalian berdua tidak takut dengan hukuman dari Batalion Pengawal Langit? Lei Chong menyeka darah yang bocor dari mulutnya. Kami bukan dari Batalion Pengawal Langit. Pemuda tampan itu melengkungkan bibirnya sementara pemuda tanpa ekspresi itu tetap tanpa ekspresi. Angin terakhir menghancurkan langit. Lei Chong sekali lagi meledakkan kekuatan batinnya dan menembak ke arah dua orang asing itu. Langkah ini berisi kekuatan penuhnya dan itu bisa dengan mudah membunuh pembudidaya peringkat ke-6. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda yang gembira itu tertawa dengan lembut dan dia mengirimkan putaran kekuatan batin putih ke arah serangan itu dan mengatasinya dengan mudah. Lei Chong merasakan tubuhnya bergerak maju tanpa melakukan apapun, jadi dia segera mengedarkan kekuatan batinnya dan mencoba mundur. Pemuda itu memutar tangannya sekali lagi dan Lei Chong merasakan kekuatan hisap di bawahnya yang menariknya ke bawah. Lei Chong jatuh dan dia ditendang oleh pemuda itu. Aye, sepertinya tidak ada jenius di dalam Batalion Pengawal Langit. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Saya mengatakan itu. Pemuda tanpa ekspresi mengatakan itu, tapi apa yang sebenarnya dia maksud adalah aku mengatakan itu, kamu yang memaksaku datang ke sini. Pemuda lainnya sedikit menegang. Pertarungan telah dimulai dan berakhir dalam sekejap. Para pemuda yang menonton dari Batalion Pengawal Langit menarik napas dingin. Lei Chong peringkat nomor 2 telah dikalahkan dengan mudah. Keterampilan yang baru saja dia gunakan telah melampaui seni bela diri peringkat puncak, mungkinkah? Zhao Feng sedikit tertegun. Dia yakin bahwa keterampilan yang baru saja digunakan oleh pemuda yang gembira itu setidaknya berada di peringkat setengah suci. Siapa bilang Batalion Pengawal Langit lemah?
Suara jernih dingin datang dari sebuah ruangan kayu di samping. Sosok cantik berambut perak muncul. Feng Hanyu. Ekspresi kegembiraan muncul pada para pemuda dari Batalion Pengawal Langit. Feng Hanyu menduduki peringkat pertama di antara 10 pengawal langit dan dia telah mencapai peringkat ke-7 sebelum Lei Chong. Dan dia telah mengalahkan Lei Chong ketika dia mencapai peringkat ke-7 dalam 10 gerakan. Setidaknya ada semacam jenius. Pemuda yang banyak bicara itu tertawa saat dia menilai Feng Hanyu. Feng Hanyu mulai bersinar keperakan saat rambutnya tertiup angin. Kedua pemuda itu segera berpapasan dan dengan keras, mereka membuat lubang tempat mereka berdiri. Posisi ilusi langit. Feng Hanyu menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan sosoknya menjadi seperti bulan, tidak realistis dan cepat. Teknik turbin angin. Pemuda lainnya berdiri diam dan mengatupkan kedua tangannya. Saat dia melakukannya, tornado muncul. Feng Hanyu merasakan tubuhnya ditarik dengan paksa oleh suatu kekuatan. Teknik macam apa ini? Seni bela diri suci saya yang tidak lengkap tidak berpengaruh sama sekali. Petik 2. Pemuda sosial membuat dua tindakan mengiris dengan tangannya dan tornado berubah menjadi lingkaran dan lingkaran yang mencoba menahan Feng Hanyu. Irisan surgawi ilusi bulan. Feng Hanyu berteriak dan cahaya perak dingin muncul di lengannya yang berubah menjadi bilah dan bertabrakan dengan serangan musuh. Kedua kekuatan itu menggigit satu sama lain sejenak sebelum energi yang tersisa menerbangkan semuanya. Akhirnya, pemuda sosial telah menghancurkan seni bela diri setengah suci Feng Hanyu karena dia memiliki kekuatan batin yang lebih dalam. Bangku gereja. Tubuh Feng Hanyu dikirim 7 hingga 8 meter jauhnya dan wajahnya sangat pucat. Bahkan seni bela diri setengah suci tidak mempengaruhinya. Mungkinkah dia melatih seni bela diri suci? Lumayan, kamu berhasil mempertahankan 20 gerakan bersamaku. Pemuda yang menang memiliki kekaguman di matanya. Pada saat ini, auranya telah dilepaskan sepenuhnya dan dia membuat Lei Chong dan Feng Hanyu sulit bernapas. Peringkat ke-8 dari jalan bela diri, seru Lei Chong. Kultivasi pemuda sosial telah melampaui semua orang di Batalion Pengawal Langit. Peringkat ke-8 dari jalur bela diri. Dan peringkat 8 puncak. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pemuda tanpa ekspresi lainnya telah mencapai puncak peringkat ke-8. Sulit membayangkan seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun yang hampir mencapai peringkat ke-9. Peringkat ke-9 sudah menjadi puncak karena jalur bela diri suci hanyalah legenda. Kamu siapa? Feng Hanyu memandang keduanya dengan waspada. Saya Nan Gongfan dan ini saudara ke-6 saya, Bei Moi. Pemuda banyak bicara diperkenalkan. Nan Gongfan, Bei Moi. Para pemuda bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengenal orang-orang jenius di Istana Guanjun? Saudara Nan Gongfan dan saudara Bei, apa yang membawamu ke sini? Dari gedung terdengar sebuah suara. Sebelum orang-orang bereaksi, pengawal ketiga muncul. Kakak, Nan Gongfan dan Bei Moi membungkuk. Kakak, pengawal ketiga adalah kakak dari keduanya, Lei Chong dan rekannya. Hampir menelan lidah mereka. Keduanya adalah murid Lord Guanjun. Penjaga ketiga memberitahu Batalion Pengawal Langit. Murid Lord Guanjun. Gelombang kekaguman, kecemburuan dan iri hati mengguncang hati mereka. Tidak heran mereka begitu kuat, mereka adalah murid dari Lord Guanjun. Banyak dari para jenius menghela nafas lega. Saya mendengar bahwa guru akan datang setengah bulan lagi untuk mencari murid di Batalion Pengawal Langit, jadi kami datang untuk memeriksanya. Nan Gongfan berkata tersenyum sementara Bei Moi di sebelahnya tanpa ekspresi seperti biasa. Saudaraku Bei, kami memiliki satu orang yang mungkin mengalahkanmu dalam aspek tertentu. Penjaga ketiga memiliki senyum misterius. Mendengar ini, ketertarikan langsung terlihat di wajah Nan Gongfan dan Bei Moi. Bei Moi berbalik dan mengamati wajah para jenius di lapangan. Di mata mereka, hanya Feng Hanyu yang biasa-biasa saja. Zhao Feng. Mata penjaga ketiga beralih ke Zhao Feng tidak jauh dari sana. Apa yang diinginkan pengawal ketiga dariku? Zhao Feng berjalan maju dengan ekspresi aneh. Nan Gongfan dan Bei Moi sama-sama menatapnya, yang membuat Zhao Feng merasakan banyak tekanan. Saudara Bei, meskipun bakatmu bagus dan ingatanmu bagus, Zhao Feng mungkin lebih baik. Kata penjaga ketiga. Hehe, benarkah? Nan Gongfan bertanya dengan semangat. Keduanya tampak seolah-olah ingin seseorang mengalahkan saudara mereka ini. Ya, bakat Bei Moi benar-benar gila, itu telah mencapai tingkat di mana mereka berdua cemburu dan iri.
Dalam hal mendapatkan pencerahan dan bakat, Beimoy telah melampaui mereka terlalu banyak. Sekarang mereka akhirnya menemukan seseorang yang mungkin bisa melebihi Beimoy dalam hal ingatan. Mereka jelas tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku tidak percaya itu. Beimoy dengan santai mengucapkan 3 kata ini. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Nan Gongfan tampak bersemangat, meskipun dia tidak begitu percaya diri. Segera, mereka memasuki gedung di tengah lapangan. Penjaga ketiga segera mengeluarkan sebuah buku dan membantingnya ke atas meja. Ini adalah seni bela diri setengah suci, Smoking Transparent Step. Seni bela diri setengah suci? Mata Zhao Feng berbinar. Kalian berdua belum mempelajari keterampilan ini dengan benar. Matanya mengamati Zhao Feng dan Beimoy. Enggak, keduanya menggelengkan kepala. Kalian berdua menggunakan kecepatan tercepatmu untuk menghafal isinya. Pengawal ketiga diumumkan. Aku akan pergi dulu. Beimoy mengambil alih buku itu dan membalik-balik halamannya. Sepanjang waktu, dia tampak seperti patung batu. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk merebus teh nanti. Beimoy selesai. Kamu bisa mengujiku apa saja. Biarkan aku menguji kamu. Nan Gongfan menyambar buku itu dan dia memilih beberapa tempat secara acak di mana Beimoy menanggapi dengan segera dan benar. Pertunjukan ini mengejutkan Zhao Feng. Sejak dia bergabung dengan mata misterius itu, ini adalah jenius pertama yang dia lihat yang bisa menghafal apapun hanya dengan melihatnya sekali. Zhao Feng, giliranmu, kata penjaga ketiga. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mengambil buku langkah transparan merokok. Sua, sua, sua. Sekitar 10 napas kemudian, Zhao Feng mengembalikan buku itu. Selesai. Beimoy dan Nan Gongfan terkejut dan curiga. Keduanya memilih poin-poin kompleks dalam buku itu, tetapi Zhao Feng telah menghafalnya dengan sempurna. Terlalu kuat, ingatannya telah melampaui Brother Beimoy. Nan Gongfan sangat senang dan sepertinya itu adalah pencapaian bagi seseorang untuk mengalahkan Beimoy. Aku tidak percaya itu. Mata Beimoy mengamati pengawal ketiga dan Zhao Feng, berpikir bahwa keduanya mungkin bekerja sama untuk menipunya. Bagaimana Anda ingin membuktikannya? Penjaga ketiga bertanya balik. Beimoy mengeluarkan sebuah buku dan berkata dengan santai, Seni bela diri setengah suci, teknik nafas mengembalikan. Bab 80 tawaran bagus. Seni bela diri peringkat setengah suci, teknik nafas kembali. Beimoy membanting buku ini ke atas meja. Seni bela diri peringkat setengah suci lainnya dan kekuatan batin juga. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat ini, tanpa menggunakan sedikit energi, dia telah mendapatkan keterampilan kecepatan peringkat setengah suci dan sekarang, dia mendapatkan kekuatan batin. Kedua keterampilan itu semuanya berguna bagi Zhao Feng karena langkah mikroringannya hanyalah seni bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika dia memiliki bantuan teknik pernapasan penyeberangan udara, itu hanya sebanding dengan seni bela diri peringkat puncak. Adapun keterampilan kekuatan dalam, Feri mengambang ringan Zhao Feng, dengan bantuan teknik pernapasan udara crossing, sebanding dengan seni bela diri peringkat setengah suci dan yang diambil Beimoy sudah berada di peringkat setengah suci. Ini adalah keterampilan yang saya ambil dari kultivator peringkat ke-9 setelah saya membunuhnya. Bahkan saya belum membacanya. Jika Anda masih bisa menghafalnya dalam waktu singkat seperti sebelumnya, maka Anda menang, kata Beimoy. Membunuh seorang pembudidaya peringkat ke-9? Zhao Feng terkejut saat dia menatap pemuda tanpa ekspresi di depannya. Seberapa kuat dia? Anehnya, pengawal ketiga dan Nan Gongfan sama sekali tidak mencurigainya. Tapi sedikit dan samar, Zhao Feng melihat kecemburuan di mata Nan Gongfan. Jelas bahwa meskipun mereka memiliki guru yang sama, pengawal ketiga dan Nan Gongfan sama-sama iri dengan bakat Beimoy. Sekarang mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Beimoy dalam aspek tertentu. Mereka jelas bahagia. Apakah kamu takut? Senyuman tipis muncul di bibir Beimoy. Dia tidak percaya siapapun di istana Guanjun bisa mengalahkannya dalam hal menghafal. Dia yakin Zhao Feng telah merencanakan ini dengan pengawal ketiga untuk menipunya. Tentu, Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Mungkin seni bela diri setengah suci tidak berharga bagi pengawal ketiga dan Beimoy karena mereka adalah murid dari Lord Guanjun, tapi bagi Zhao Feng. Setelah dia menerimanya, Zhao Feng segera membaca isi dari teknik nafas mengembalikan. Sua, 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 titik. Saat Zhao Feng menyapu halaman-halaman itu, cahaya hijau redup muncul di mata kirinya.
tapi tidak memperhatikannya karena aura yang dilepaskannya sama persis dengan tubuh Zhao Feng. Puluhan napas kemudian, Zhao Feng melemparkan buku itu kembali ke atas meja dan menghela napas, "Uji aku. Biarkan aku yang melakukannya." Kejutan dan kecurigaan muncul di mata Beimoy, jadi dia mengambil buku itu dan memilih beberapa tempat. Zhao Feng segera menjawab tanpa ragu dan menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. "Hehe, kakak B, kamu kalah." Nan Gongfan tidak bisa menjelaskan kegembiraan di dalam hatinya. Sepertinya Brother B juga kalah. Ekspresi kepuasan muncul di wajah pengawal ketiga saat Zhao Feng berada di batalion pengawal langit, yang berada di bawah kendalinya. Tapi orang yang paling bahagia sebenarnya adalah Zhao Feng. Tanpa menggunakan energi sama sekali, dia mendapatkan 2 seni bela diri peringkat setengah suci. Di mana lagi dia bisa menemukan barang seperti ini? Hanya Beimoy yang memiliki wajah muram. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang remaja berusia 15-16 tahun dan dia belum pernah menerima kritik sebelumnya. Zhao Feng bahkan melihat cahaya dingin di matanya, jelas bahwa Zhao Feng meninggalkan bekas di hati Beimoy. Apakah layak untuk menyinggung seorang super jenius untuk 2 seni bela diri peringkat setengah suci? Zhao Feng berpikir dalam-dalam. Rugi berarti untung, segala sesuatu ada harganya. Memori tidak berarti Anda bisa mendapatkan wawasan. Saya pergi. Beimoy berdiri dan pergi sendiri. Nan Gongfan dan pengawal ketiga bertukar pandang, mereka senang melihat Beimoy kalah. Zhao Feng kemudian bangkit dan kembali ke kamar kayunya. Menutup matanya, teknik mengembalikan nafas dan langkah transparan merokok muncul di benaknya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia melihat kedua skill itu. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh seni bela diri peringkat setengah suci. Dia pertama kali melihat teknik nafas mengembalikan, yang merupakan keterampilan kekuatan batin. Semakin dalam skill kekuatan batin, semakin kompleks untuk dipelajari dan dilatih dan itu berbahaya karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana. Tetapi bagi Zhao Feng, itu jauh lebih mudah karena mata kirinya. Pada saat ini, dia membuka kemampuan mata kirinya dan perasaan panas yang aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng bisa melihat aliran darah dan kekuatan batin di tubuhnya. Kekuatan ini mirip dengan penglihatan batin yang legendaris, yang hanya bisa dicapai di puncak peringkat ke-9, tapi pandangannya bahkan lebih jelas. Hanya dalam beberapa jam, Zhao Feng telah memasuki tahap awal teknik nafas mengembalikan. Bahkan Beimoy akan kaget jika melihat ini. Teknik nafas mengembalikan, memadatkan kekuatan batin dengan kualitas tertinggi untuk membentuk yang lebih kuat. Skill ini memungkinkan seseorang untuk menyimpan inner strength lebih dari biasanya. Keterampilan kekuatan batin ini sangat kuat. Zhao Feng merasakan suaranya sedikit bergetar. Keuntungan mengembalikan nafas adalah bahwa di bawah kondensasi kekuatan batin lain dengan kualitas lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah terbentuk. Oleh karena itu seseorang dapat menyimpan lebih banyak. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah memadatkan gelembung kecil dari kekuatan dalam udara kembali dan kekuatannya dengan mudah melebihi teknik pernapasan air crossingnya. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan dalam nafas yang kembali dapat melarutkan kekuatan batin orang lain. Kekuatan batin asli Zhao Feng dari teknik pernapasan penyeberangan udara perlahan-lahan dimakan dan diubah. Seiring waktu berlalu, kekuatan batin nafas yang kembali menjadi lebih kuat juga. Suatu hari dan malam nanti, semua inner strength asli Zhao Feng telah diubah menjadi returning breath inner strength. Kekuatan dalam yang baru membentuk lapisan hijau begitu cepat sehingga Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Nafas kembali saya kekuatan dalam menyerap kekuatan dalam lainnya dan mengubahnya menjadi kekuatan saya, oleh karena itu, atributnya sama seperti sebelumnya. Zhao Feng menemukan poin ini dan dia sangat bersemangat. Dengan cara ini, inner strength miliknya dapat digunakan dengan Li floating fairy miliknya dan meskipun efeknya mungkin hanya 80 hingga 90% dari sebelumnya, kualitas dan kuantitasnya lebih besar. Setelah teknik nafas mengembalikan dimulai, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan batinnya lebih kuat dari Lei Chong setidaknya setengahnya, dan inilah dia yang baru mulai mempelajarinya. Selanjutnya, dia mulai mempelajari langkah transparan merokok di luar. Seni bela diri peringkat setengah suci ini sangat mirip dengan langkah mikro ringannya. Merokok transparan langkah, seringan asap. Saat dilatih ke level rendah, seseorang bisa bergerak tanpa didengar. Karena Li microstep miliknya telah mencapai level maksimal, maka mudah untuk memasuki tahapan awal dari langkah transparan merokok.
Tetapi jika Zhao Feng ingin mencapai level rendah, itu akan sulit. Zhao Feng berlatih hardcore selama beberapa hari, tetapi dia masih belum bisa mencapai level rendah. Pada titik kesulitan, dia melihat posisi angin mengalir di matanya. Flowing Wind Stance adalah dukungan seni bela diri suci, dan ketika dia menggunakan langkah transparan merokok dengannya, dia sepertinya mendapatkan wawasan baru. Setengah menit kemudian, Zhao Feng membuka matanya. Dia melatih merokok transparan langkah sekali lagi dan dia menemukan bahwa dia telah mencapai tingkat yang rendah. Setelah mencapai level rendah, itu meningkat pesat dan melambat saat mendekati level tinggi. Pada saat ini, Zhao Feng telah memperoleh wawasan tentang posisi angin mengalir juga. 6. Sudah waktunya. Zhao Feng berhenti melatih keterampilannya. Sampai sekarang, dia memiliki beberapa keterampilan utama. Seni bela diri peringkat suci, teknik dinding perak. Seni bela diri peringkat setengah suci, teknik nafas mengembalikan, langkah transparan merokok, feri mengambang ringan. Seni bela diri peringkat teratas, jari bintang, kekuatan tidak lebih lemah dari seni bela diri peringkat setengah suci. Selain ini, dia juga memiliki mata kiri dewa pemanah, yang peringkatnya tidak diketahui. Zhao Feng bahkan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Jika kita kembali ke Sun Feather City sekarang, tidak akan ada orang yang cocok denganku. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Jelas dia tidak ingin kembali ke Sun Feather City sekarang. Di kota provinsi ini, ada banyak jenius dari generasi yang sama yang setara dengannya, jika tidak lebih kuat. Beimoy itu sudah berada di puncak peringkat 8 dan dia sudah bisa membunuh pembudidaya peringkat ke-9. Tinggal di sini, Zhao Feng merasakan persaingan dan tekanan yang memicu potensinya. Mempelajari beberapa keterampilan, Zhao Feng keluar dari kamarnya dan dia menemukan bahwa ada lebih banyak perubahan dalam 10 penjaga langit. Kudengar Lord Guanjun akan keluar dalam beberapa hari, jadi semua orang mencoba menjadi salah satu dari 10 penjaga langit. Berbicara di sini, Huang Qi sedikit tertekan. Ada terlalu banyak jenius di Sky Guard Battalion dan di bawah kompetisi, kultivasi pemuda meningkat pesat. Huang Qi adalah jenius teratas dalam kota pohon mutiara, tetapi dia bahkan tidak bisa menjadi 10 pengawal langit setelah datang ke sini. Aku nyaris tidak bisa mencapai kamar kayu ke-9 2 hari lalu, tapi aku langsung tertantang dan tersesat. Huang Qi berkata dengan pahit. Peringkat 10 pengawal langit bergerak secara signifikan beberapa hari ini, terpisah dari 3 orang. Ketiganya adalah Feng Hanyu, Lei Chong dan Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng berada di urutan ke-10, kekuatan sejatinya setidaknya berada di 3 besar, jadi tidak ada yang berani menantangnya, yang berarti nomor 9 adalah target utama. Penjaga ketiga mengumpulkan para pemuda dan mengumumkan, Lord Guanjun telah keluar dari meditasi terpencil dan dia akan tiba di sini secara pribadi dalam waktu 3 hari.